motivasi Bapak untuk menjadi seorang rektor nih? Apakah dari latar belakang nih gimana? Oh enggak. Sebenarnya Mobile Atansa berdiri sudah 3 tahun, dan saya sama istri bersyukur bisa berbuat untuk umat di sini. Alhamdulillah. Di antara beberapa kegiatan rutin yang kami lakukan mungkin lapak ngaji gratis yang di Kampang Iwa dan di Pembelan 2 Sriwijaya. Kemudian kita juga ada kelas khusus SMA untuk belajar selama 6 bulan gratis di sini. Itu anak SMA, dan duafa juga kita ada yang setengah, ada yang gratis dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kita udah ngirim ke Gontor karena lembaga kita juga menjadi bimbel persiapan siswa untuk menjadi santri Pondok Pesantren Gontor. Saat ini sudah yang melalui Mobile Atansa sudah ada 230-an. Tahun ini insya Allah akan ada 140 orangan lagi yang katakanlah kita bimbing untuk menjadi santri Pondok Pesantren Gontor. Sebenarnya kami sudah merasakan kenikmatan. Alhamdulillah dengan jenjang tertinggi di dunia akademik pun kami raih. Maka saya bilang sama istri saya, udahlah kita di sini aja lah, berbuat untuk umat. Dan itu salah satu doa kami, ya Allah, ridhoi kami untuk menjadi guru besar agar kami bisa banyak berbuat untuk umat. Gak usah ikut rektor, saya bilang. Cuma istri bilang ya. Saya cukup bersyukur. Ya, istri saya bilang ya, ayah ringan nyingok gerbang UIN kayak gerbang desa di Jawa. Kalau Anda pernah ke Jawa, gerbang UIN itu gerbang desa di Jawa. Iya, masih. Lihat gerobak kiri kanan, parkir yang nggak beres, WC yang tidak ada, kotak sampah yang tidak ada, selokan drainase yang tidak jelas, Gojek hampir di seluruh mana-mana. Dan ayah mau merubah itu, maju ya. Saya bilang, bismillah ya Allah. Saya maju karena saya harus merubah UIN. UIN ini memang harus dipimpin oleh orang muda yang kreatif, yang berani gitu loh. Ya, yang berani, tapi bukan berarti konyol. Saya ambil contoh. Apa yang saya katakan berani, saya berani. Ketika saya menjadi ketua lembaga LP2M, itu kop surat UIN. Mungkin sudah hampir 50 tahun nggak berubah. Iya, masih nggak ada. Kayak gitu aja terus berganti dari rektor ke rektor, dari rektor ke rektor, nggak pernah berubah. Lalu ketika saya menjadi ketua lembaga LP2M, saya coba lihat waktu itu, dan kop surat nggak berubah. Saya ajukan ke rektor, saya ajukan ke WR2, saya ajukan ke pegawaian, dan di ACC. Maka tahun 2011, kalau nggak salah, sampai 2013, itu kop surat yang satu-satunya beda dengan IAIN pada masa itu, saya. Yang mengubah dari awal. Yang mengubah itu. Kemudian selama ini kalau kelompok KKN, itu masing-masing kelompok 10 orang. 10. Saya analisa ini kalau 10 orang, mereka saling andal. Untuk setiap kegiatan saling andal. Ngandal ke kawannya yang lain. Maka di zaman saya usulkan, saya rubah. Cukup satu kelompok 5 orang. Sehingga semua bekerja, tidak ada saling andal. Di sisi lain, lebih banyak desa yang disentuh. Gitu kan? Nah, kemudian saya juga merubah. Selama itu WD1 pasti menjadi wakil ketua KKN. Yang sifatnya hanya di atas kertas. Saya nggak suka itu. Maka saya rubah ganti dosen biasa. Jadi saya pernah melakukan perubahan-perubahan itu dan harus berani, tentu dengan tidak menyalahi aturan-aturan yang sudah ada. Maka saya bilang UIN ini harus berani. Ya, saya sudah bayangkan tidak ada nanti Gojek yang bisa ataupun apapun namanya yang bisa masuk UIN. Dia cukup di shelter paling depan yang kita sediakan. Sehingga UIN ini tidak kacau, bro. TK ada, SMA ada. Dan yang spektakuler juga mungkin itu masjid, TK sama puskes bongkar habis. Karena jajarnya di satu. Kita bangun masjid yang begitu megah karena center of excellence-nya agama itu ada di UIN Darussalam Pata. Maka itu kita bongkar habis, kita bangun seperti UIN Lampung yang masjidnya sangat luar biasa. Nah ini kalau nggak berani nggak bisa. Maka kita butuh orang-orang yang berani memimpin ini. Lagi-lagi berani bukan berarti kokoh. Dan siapapun yang memimpin tentu tidak bisa sendiri. Harus tetap bersama-sama, harus tetap kompak untuk memajukan UIN. Saya kira yang memicu itu adalah saya harus berbuat. Saya harus berbuat sekeras mungkin, semaksimal mungkin, dan saya akan menunjukkan kepada sivitas akademik kami dari Pata, begini loh memimpin UIN itu. Dana BLU misalnya, Anda tahu berapa kali orang menyewa gedung?
Mungkin kurang tahu juga untuk sedetailnya. Pernah diumumkan kepada mahasiswa atau kepada dosen karyawan? Nggak pernah. Kurang ada transparansi kepada Zaman saya, mahasiswa. per semester paling tidak per 1 tahun kita umumkan. Ini loh dana UIN yang masuk dari sewa ATM, dari sewa kantin, dari sewa lapangan, dari sewa academic center. Ini loh duit masuk. Ini loh duit keluar. Ini loh sisanya. Sisanya kemarin kita gunakan untuk A, untuk B, untuk C. Enak. Dengan transparansi, insya Allah tidak akan muncul syirik, iri, dengki, hasad, hasud. Iya. Ini muncul akibat tidak ada transparansi. Iya, ada keterbukaan. Ketika si A berangkat, ada duitnya. Ketika si B berangkat, habis. Si A berangkat, ada lagi. Akhirnya muncul hasad, iri, dengki, masya Allah. Sementara ini Islam loh, ya. Maka pemirsa, di dalam pengukuhan guru besar saya kemarin, ya, yang temanya itu adalah teori Tuhan, maka saya bilang Islam itu bukan hanya janggut, bro. Islam itu bukan hanya jilbab. Islam itu bukan hanya jidat hitam. Islam itu bukan hanya jubah. Islam itu bukan hanya peci haji. Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca, tidak hanya untuk dihafalkan, tidak hanya untuk dikaji. Siap. Ya kan? Iya. Tapi untuk diamalkan. Ketika Mbak melihat dari seliting tas orang atau tas teman Anda terbuka, HP-nya hampir jatuh, lalu dibilang sama Mbak, Mbak maaf ya, itu tasnya hampir terbuka tuh, nanti HP-nya jatuh. Anda sudah Islam. Anda beriman. Ketika Anda mengingatkan ibu-ibu, mohon maaf ibu, kayaknya ban mobil belakangnya agak kempes itu ibu, dia toleh gitu. Oh iya, makasih dek ya. Anda sudah Islam. Berbuat kebaikan sesama Tidak manusia. perlu Anda munculkan dengan simbolistik jilbab Anda gede sampai nutupi ban motor belakang, gitu kan? Iya, Pak. Tidak perlu Anda kemudian harus pakai janggut panjang, nggak perlu bro. Siap. Anda cukup bertamu kemudian assalamualaikum bapak, Pak bisa Pak ngobrol Pak? Oh itu sudah Islam. Ya, jadi jangan sampai kita ini jadi umat yang hanya tahu agama tapi tidak tahu cara beragama. Tapi jadilah umat yang tahu agama tapi tahu cara beragama. Gitu. Mohon doalah mudah-mudahan Allah ridho. Amin. Itulah tadi beberapa motivasi yang menjadikan penggerak diri seorang Profesor Dr. Haji Muhajirin ini untuk menjadi seorang Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Mungkin adakah harapan-harapan ke depannya untuk para mahasiswa ataupun dosen-dosen pengajar untuk Universitas Raden Fatah Palembang untuk lebih mengembangkan, memberikan kemajuan kepada kampus tercinta kita, Pak? Ini pun sering saya sampaikan ke mahasiswa. Para mahasiswa yang saya cintai, saya sering sampaikan ke Anda bahwa ada Perdana Menteri Taiwan. Ketika beliau jalan-jalan ke Aceh, beliau melihat satu tulisan ayat yang bunyinya Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mampu merubahnya. Saya permisalkan dengan diri saya misalnya. Ibu kita, orang tua kandung kita sekalipun tak bisa merubah kita. Kalau tidak, kita sendiri yang bisa merubahnya. Nak belajar, yoma, nak belajar, yoma. Kita tak belajar, masih itu laidah. Siapa yang bisa merubahnya? Diri kita sendiri. Hebatnya apa? Tulisan ayat ini itu diambil artinya saja, kemudian dia tempelkan di beberapa titik di Taiwan itu, yang orang Taiwan kemudian melihat kira-kira gitu, iya ya, yang bisa merubah diri saya sendiri. Akhirnya mereka jauh lebih maju dari kita. Jadi mau sampai berbuihkah mulut dosen dengan Anda para mahasiswa, mau berbuihkah dia, mau serakkah suaranya, kalau Anda tidak mau merubah diri Anda sendiri, Anda tidak akan bisa. Jadi yang mengubah diri kita itu memang harus diri kita sendiri. Jadi jangankan dosen, orang tua kandung pun nggak bisa merubah seseorang. Mereka hanya bisa advice, menasehati, menyarankan, menganjurkan, mengingatkan. Tapi yang bisa merubah itu adalah diri kita. Maka sering saya sampaikan kepada mahasiswa, mohon maaf, saya tidak orang cerdas, saya juga jauh dari kepintaran. Tapi mungkin karena saya gigih, sehingga Allah ridho saya dan istri menyandang gelar profesor.
Banyak orang yang lebih pintar, banyak orang yang lebih cerdas. Anda mahasiswa tidak perlu minder. Nah ini satu nih. Ini minder salah satu kunci ketidaksuksesan orang. Minder karena miskin, minder karena jelek, minder karena dapat bahasa Arab, minder karena apapun bentuk minder, itu salah satu kunci ketidaksuksesan Anda. So, percaya diri. Gitu. Saya pengira saya bisa jadi seorang profesor. Dan bisa menjadi calon rektor. Dengan doa adik-adik, dengan doa para mahasiswa, dengan dukungan para mahasiswa, tentu dengan ridha Allah. Kalau saya jadi rektor, bismillah, saya akan berbuat maksimal. Dan kalau tidak tercapai dalam 2 tahun, saya siap mengundurkan diri. Jadi komitmen itu mestinya ada. Target, Pak. Jadi jangan sejalan-jalannya. Saya sering bilang dengan pimpinan, kalau tidak melakukan hal yang inovasi, yang kreatif, tidak perlu doktor duduk jadi pejabat. Tidak perlu profesor untuk duduk jadi pejabat, cukup S1. Kenapa dituntut seorang doktor? Kenapa dituntut seorang profesor? Tentu dengan harapan lebih, dengan pemikirannya, dengan analisisnya, dengan penelitiannya, dengan koleganya. Gitu. Ya, jadi para mahasiswa yakinlah bahwa yang bisa merubah diri Anda untuk maju atau tidak adalah diri Anda sendiri. Saya kira itu. Oke, telah tadi mungkin beberapa sudah dari kita membahas tentang profil latar belakang dari Profesor Dr. Muhajirin. Adapun visi misi yang sudah disampaikan, motivasi dirinya untuk lebih maju menjadi rektor, dan harapan-harapan kedepannya adalah dimulai dari diri sendiri. Mungkin dari jabatan habis rektor sebelumnya itu pada bulan Mei, dan sebelum 2 bulan itu sudah ada pemilihan rektor baru yang mungkin di akhir Maret ini, Pak ya? Ya, mudah-mudahan di bulan Mudah-mudahan di akhir bulan Maret ini sudah terpilihnya rektor baru kampus UIN Raden-Fatah Palembang. Dan harapannya untuk para mahasiswa ialah rektor UIN ini bisa memberikan motivasi, dukungan kepada para mahasiswa untuk memberikan wadah aspirasi untuk mengembangkan suatu bakat mereka masing-masing. Kan banyak dari mahasiswa tuh ingin mengajukan. Sebulan sekali kita kopi bareng dengan mahasiswa. Nah, itu jadi kita adanya transparansi suatu. Free. Nah, ini sudah dapat dukungan dari calon rektor kampus kita. Jadi kita tuh harus adanya transparansi dari seluruh kegiatan. Jadi bisa dikembangkan bagaimana bentuk laporannya, itu bisa menjadikan pengembangan untuk kampus kita agar lebih tertata dengan rapi dan memberikan budaya yang lebih baik. Mungkin cukup sekian acara ngopi kita pada hari ini. Semoga memberikan informasi, hidangan, aspirasi untuk para peserta sahabat Ukhuwah, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik untuk kedepannya. Bersama saya Erna Rustiana dan narasumber kali ini dengan Bapak Profesor Dr. Muhajirin. Mohon undur diri dan kami ucapkan Assalamualaikum.